Bisa ngatasi nggak 20,8? Nggak iso. Masih dipompa kayak apa ya kalau sudah menggunakan spoon pile yang gedenya lebih dari sekitar 1 meteran nggak salah itu. Pak Ketua Pansus ya. Jadi tadi banjir rob itu kan menjadi konsentrasi kita. Kemudian tanggul laut juga akan rencana. Sementara Bosem saat ini juga masih ada 3. Sejauh mana nanti Pansus ini menyikapi banjir rob yang saat ini terus mengancam di Surabaya? Jadi gini, persoalan pengendalian banjir di Surabaya itu salah satunya itu kita juga berpikir terkait dengan rob. Ketika air laut pasang kita berpikir ke sana. Dalam hal ini ada 4 komponen yang harus kita siapkan. Pertama terkait dengan pompa, pintu gerbang untuk buka tutup, yang di wilayah aliran sungai. Tetapi kalau di wilayah dataran, bukan aliran sungai yang mengalir ke laut, itu belum sampai kehitungan ke sana kami. Hanya sebatas kami menghitungnya itu dari posisi sungai yang ada yang ngalir langsung ke laut. Itu yang kita berpikir ke sana. Pasti dalam pansus pengendalian banjir ini kami mencoba untuk menghitung berapa sih jumlah atau nominalnya yang dibutuhkan untuk menanggulangi banjir kota Surabaya. Dari hasil masukan dan data dari pemerintahan kota bahwa dengan uang 20,8 triliun itu minimal bisa mengurangi maksimal banjir di kota Surabaya. Itu di luar pagar untuk menanggulangi rob. Dari tanggul laut. Tanggul laut. Di luar itu. Untuk menangani banjir rob itu memang harus ada tanggul laut, kemudian dilengkapi dengan pintu air dan pompa air. Gitu. Kalau untuk kawasan wilayah timur, insya Allah semua sudah lengkap, pintu air, pompa air itu sudah lengkap sehingga untuk banjir rob itu insya Allah bisa kita minimalisir. Tapi kalau untuk yang wilayah barat, terutama di Kali Kerembangan, Kali Anak, kemudian Kali Sememi, itu belum ada fasilitas itu. Pintu air belum ada, tanggul laut belum ada, pompa air juga belum ada, sehingga banjir rob itu masih mungkin terjadi di sana. Itu kita agendakan untuk rumah pompa di 3 atau 4 sungai yang menuju ke laut di wilayah barat itu. Jadi wilayah barat itu ada sekitar 5 akses yang menuju laut. Itu yang sudah ada pompa airnya itu di Balong sama di Kandangan. Yang 3 yang lain itu belum. Makanya genangan di sekitar Asemrowo, Kalianak, kemudian yang di barat pagi itu Tambak Langon. Nah itu masih sulit kita kendalikan. Itu nanti kita agendakan pintu air dan pompa air di sana. Nah, kalau kemudian sekarang masih ada banjir yang kemudian masuk ke rumah seperti kemarin barusan itu juga karena rob. Yang di mana itu ya? Ya di wilayah timur. Di wilayah timur Rumput ya. Oh, wilayah timur itu karena kemarin itu di mana ya yang ada masuk rumah ya? Di mana mulai dari apa? Kemarin itu kalau yang terdeteksi di wilayah Rungkut Menanggal. Jadi di Rungkut Menanggal itu betul Rungkut Menanggal, kemudian Harapan ya di perumahan. Rungkut Menanggal Harapan itu kita bangunkan rumah pompa, tahun ini selesai, insya Allah banjir yang sampai masuk rumah tidak terjadi lagi. Oh, jadi sudah ada pompa air itu. Rencana wacana untuk tanggul laut di Surabaya saat ini belum bisa terrealisasi ya berarti? Belum, jadi tanggul laut itu kompleks karena tidak semua mesti butuh tanggul laut seperti di wilayah barat, di Kalianak dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah ada istilahnya tanggulnya itu bukan tanggul laut namanya, tapi itu sudah proteksi terhadap air laut karena di sana kebanyakan tanahnya itu milik pengembang dan pergudangan dan itu sudah otomatis ditinggikan oleh mereka sehingga kita tinggal melengkapi saja. Baik, terakhir, Bosem di kita katanya bisa mampu untuk menahan air yang dari darat pada saat bersamaan rob. Itu semampu apa untuk menahan air dari daratan ke lautan sehingga tercegah itu? Ya, jadi Bosem itu sangat efektif sekali dia jadi tempat parkir sementara untuk saluran
dari darat apabila berbarengan dengan pasang air hujan. Itu seperti kita lihat di Busem Moro Kembangan, ada kemudian di Busem Kalidami. Nah, itu sebagai tempat parkir sementara, sehingga kalau pas hujan itu airnya masuk ke Busem, kemudian dipompa ke laut kalau pas pasang. Tapi kalau pas surut, air dari Busem ini bisa langsung mengalir, gravitasi surut, ke laut kan. Dibantu pompa juga, jadi 2 kali kecepatannya lebih cepat. Itu efektivitas. Kapasitas kita punya Busem berapa yang saat ini sudah existing? Yang besar itu ada 3, Busem Beratang, kemudian Busem Kalidami, ya, kemudian satunya Busem Moro Kembangan. Ya, itu kapasitas bisa mampu untuk itu sampai 80.000 meter kubik. Ya, ketiganya itu ya. Satu Kembangan aja. Jadi kalau hujan deras pun mereka mampu untuk sementara. Mereka mampu sementara, ini tinggal kekuatan pompa kita yang harus kita bangun. Ya, baik kalau gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.